Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan mengenai hukum gas dengan mata kuliah termodinamika dan keseimbangan kimia dan dosen pengampu Ibu Lili Miftahul Khaira MSI. Sebelum itu, apa sih yang dimaksud dengan gas? Gas merupakan salah satu wujud dari benda, di mana dalam kehidupan sehari-hari kita bisa dengan mudah menemukan benda-benda yang berhubungan dengan gas. Misalnya saja ketika di rumah, di mana gas khususnya berada di dapur. Segala bentuk benda dapat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Untuk benda berbentuk gas seperti angin dapat bermanfaat untuk menjalankan perahu, mengisi balon, hingga parfum sebagai pewangi pakaian. Nah, hubungan antara tekanan, volume, suhu, dan jumlah zat gas dapat dijelaskan dengan menggunakan hukum gas. Saya Nuri Melati Rizkia dengan NIM 2006 03110025 akan menyampaikan materi tentang hukum Boyle. Eksperimen Robert Boyle pada tahun 1627 hingga 1691 berhasil mengemukakan hukum gas pertama yang dikenal dengan hukum Boyle. Hukum Boyle menyatakan bahwa pada sejumlah gas tertentu, ketika gas memiliki suhu konstan, maka tekanan gas berbanding terbalik dengan volume gas. Secara matematis, hukum Boyle dapat dinyatakan dalam persamaan P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2, yang mana P merupakan tekanan, sedangkan V merupakan isi padu. Dalam kehidupan sehari-hari, prinsip hukum Boyle banyak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, di antaranya pada penggunaan cat semprot, jarum suntik, dan kaleng soda. Dalam hal ini, suhu tetap tidak berubah, sedangkan volume dan tekanan berubah. Saya Puspitarini Prabakti dengan NIM 2006031110058. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang hukum gas yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada hukum Charles. Ilmuwan Jacques Charles berhasil menemukan hukum gas lainnya yang dikenal dengan hukum Charles. Hukum Charles menjelaskan bahwa ketika tekanan gas tidak terlalu tinggi dan dipertahankan secara terus-menerus atau konstan, volume gas akan berbanding lurus dengan suhunya. Secara matematis, hukum Charles dapat dinyatakan dalam persamaan V1 per T1 sama dengan V2 per T2 sama dengan konstan, di mana besaran V1 dan T1 masing-masing adalah volume awal dan suhu awal, sedangkan V2 dan T2 adalah volume akhir dan suhu akhir gas. Saya Nadia Putri Maulina dengan NIM 2006031110104. Di sini saya akan menjelaskan bagian hukum Gay-Lussac dan hukum gas alam. Yang ketiga yaitu hukum Gay-Lussac. Hukum ini ditemukan oleh Joseph Gay-Lussac pada tahun 1809. Beliau lahir pada tahun 1778 dan wafat pada tahun 1850. Hukum ini menjelaskan bahwa ketika volume konstan, maka tekanan gas berbanding lurus dengan suhu mutlaknya. Jika P1 dan T1 masing-masing adalah tekanan awal dan suhu awal, sedangkan P2 dan T2 adalah tekanan akhir dan suhu akhir, maka secara matematis hukum Gay-Lussac dapat dinyatakan dalam persamaan P per T sama dengan konstan, P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Hukum Gay-Lussac menjadi dasar dalam prinsip kerja pressure cooker yang sering digunakan untuk proses memasak dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat yaitu hukum gas alam. Hukum ini merupakan penggabungan hukum Boyle, hukum Charles, dan hukum Gay-Lussac. Hukum ini dikenal sebagai hukum gas umum dan secara matematis dinyatakan sebagai berikut. P1 dikali V1 per T1 sama dengan P2 dikali V2 per T2. Dengan keterangan yaitu P1 adalah tekanan awal, P2 adalah tekanan akhir, V1 adalah volume awal, V2 adalah volume akhir,
T1 adalah suhu awal dan T2 adalah suhu akhir. Saya Risanur Faizatur Rahma dengan NIM 200603113110065 akan menjelaskan mengenai hukum yang terakhir, yakni hukum tekanan parsial. Hukum yang dikemukakan oleh Dalton pada tahun 1803 ini dikenal dengan hukum tekanan parsial Dalton, di mana hukum tekanan parsial Dalton ini menyatakan bahwasannya tekanan total yang diberikan oleh campuran gas ideal yang tidak berinteraksi sama dengan jumlah tekanan parsial yang diberikan oleh masing-masing gas dalam campuran. Secara sistematis, hukum tekanan parsial Dalton dapat dinyatakan dengan persamaan P total sama dengan P1 plus P2 plus P3 plus P4 dan begitu pun selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.